Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-7 mata kuliah analisis real 2. Di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang teorema nilai rata-rata dan teorema Taylor untuk integral. Nah, waktu di analisis real 1 pasti kalian sudah belajar tentang teorema nilai rata-rata dan teorema Taylor untuk turunan. Apa sih bedanya? Pada dasarnya sama. Pada dasarnya teorema ini diperoleh dari teorema nilai rata-rata yang sebelumnya kita gunakan di turunan, cuman dimodif dikit agar seperti kayak turunan teorema kayak gitu ya, teorema turunan dari teorema sebelumnya, sehingga kita bisa memanfaatkan sifat-sifat integral untuk teorema nilai rata-rata dan teorema Taylor ini. Oke, kita masuk saja ke teorema nilai rata-rata. Nah, ini saya akan membandingkan bunyi teorema nilai rata-rata untuk turunan dan integral. Nah, kalau turunan itu bunyinya seperti ini. Jadi kalau kita punya fungsi f, dia kontinu pada interval tutup AB dan dia harus mempunyai turunan pada interval buka AB, gitu ya. Oke, nah karena apa? Karena kenapa ada dua syarat ini? Karena fungsi yang kontinu belum tentu punya turunan, jadi harus punya turunan dan harus kontinu gitu ya. Nah, maka pasti ada suatu C di interval buka AB sedemikian ya hingga dia merupakan rata-rata dari fungsi dB FB min FA per B dikurangi A. Jadi selisih dari fungsi pada ujung interval FB FA gitu ya, FB min FA per B min A. Jadi pasti ada suatu konstanta C sedemikian sehingga F aksen C itu dia adalah rata-rata dari FB dan FA pada interval AB. Nah, sekarang bedanya untuk integral pada dasarnya sama, ini ya. Pada dasarnya ini diperoleh dari sini. Nah, bunyinya seperti ini. Jika F kontinu pada interval AB, maka terdapat C sama seperti ini ya, C pada interval ini. Tapi di sini intervalnya boleh interval tutup ya, sehingga FC sama dengan 1 per B min A dikali ini. Bu, samanya dari mana? Sepertinya terlihatnya beda gitu ya. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Kalau saya ganti si turunan ini dengan F, ingat teorema dasar kalkulus yang kemarin saya suruh review gitu ya. Ini F itu dia integral dari F kecil gitu ya. Oke, ini misalkan. Nah, F kontinu, misalkan saya ganti, ini ya saya ganti, jika F kontinu F besar, oke, pada interval ini dan punya turunan, karena dia turunannya adalah F di teorema dasar kalkulus. Nah, maka F aksen C sama dengan apa? Sama dengan FB min FA per B min A gitu ya. Nah, FB min FA itu dia sama dengan apa? Integral, ingat teorema dasar kalkulus, F B min A ini sama dengan 1 per B min A kali integral AB F gitu ya, atau langsung saya tulis Fx dx. Oke, jadi teorema nilai rata-rata untuk integral ini sebenarnya dia diperoleh dari teorema nilai rata-rata untuk turunan dengan kita mengganti F di sini dengan F besar, atau dia integral dari F-nya dengan, mungkin ingat-ingat lagi teorema dasar kalkulus yang kemarin dipelajari. Nah, lalu kita ganti si F aksen di sini dengan F aksen besar C, dia sama dengan ini. Nah, berarti F aksen C ini dia kan sama dengan FC kan gitu ya. Oke, nah maka diperoleh kalau saya saya ganti si F ini, dia dengan yang kecil seperti ini, maka dia berubah jadi seperti ini, adalah sama dengan FC ini sama dengan F aksen C. Paham ya? Intinya ini adalah kalau misalkan ini kita pindahkan ke sini, dia adalah integralnya gitu ya. Ini F kontinu fungsi biasa, ini adalah integralnya. Cuman kenapa lambangnya sama-sama F?
Oke, ini hanya notasi saja. Oke, ini hanya notasi saja, jadi boleh menggunakan F, G kecil, F besar, G besar, dan lain-lain gitu ya. Jadi teorema, kalau nanti kalian lupa teorema nilai rata-rata untuk integral ini, ingatnya teorema nilai rata-rata turunan, ingat saja bahwa di teorema nilai rata-rata integral, F di sini adalah sebenarnya integral dari F sini, dari fungsi lain. Atau dia F besar sama dengan ini vaksin C, ini berdasarkan teorema dasar kalkulus, jadi FB min FA per B min A, jadilah ini, gitu ya. Oke, intinya sama. Nah, tapi Bu, bedanya di sini, Bu. Di sini ada F-nya harus continue. Tapi di sini, ada dia mempunyai turunan, gitu. Ya, karena, di sini F di sini kan seperti yang saya bilang tadi, dia adalah integral dari F kecil, dia pasti sudah punya turunan. Jadi dianggap bahwa di sini sudah memiliki turunan. Jadi bisa di skip, dia mempunyai turunan di AB-nya. Jadi untuk sembarang F continue pada interval ini, maka langsung saja dia ada integralnya. Dijamin, integralnya dijamin karena continue. Teorema kemarin continue pasti dia punya integral. Nah, contoh soalnya seperti apa? Oke, ini adalah soal yang menggunakan teorema nilai rata-rata untuk integral. Nah, cirinya seperti apa? Cirinya adalah terdapat C anggota 0pi. Kemungkinan dia menggunakan teorema nilai rata-rata. Tapi kita coba dulu ya, apakah bisa atau tidak ya. Siapa tahu nggak bisa ya. Nah, dia terdapat C interval 0pi sehingga sin C sama dengan 2 per pi. Nah, bisa gitu? Nah, kita anggap sin, berarti kita jawabnya seperti ini. Misalkan f(x) sama dengan sin x, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa kita tahu bahwa sin x continue kan, f continue, langsung saja f continue di 0pi ya kan. Dia kan fungsi trigonometri, untuk sinus ini dia selalu continue di interval manapun. Oke, nah maka berlaku teorema nilai rata-rata integral. Oke, integral sehingga terdapat C anggota 0pi sehingga ingat FC sama dengan 1 per B min A dikali integral AB fx ya, berarti sin C gitu ya, per 1 per B min A. Di sini B-nya apa? B-nya adalah V min 0 gitu kan, dikali integral 0pi, di sini adalah sin x dx. Nah, berarti di sini diperoleh 1 per V integral sin x adalah apa? Negatif cos x ya. Cos x ini untuk x-nya sama dengan 0 sampai pi, berarti dia sama dengan 1 per pi negatif cos pi dikurangi negatif cos 0. Oke, berarti 1 per pi negatif cos pi dia adalah negatif 1 dikurangi, ini adalah jadi plus ya, negatif plus 1, berarti ini sama dengan 2 per V gitu ya. Jadi terbukti ya, dengan menggunakan teorema nilai rata-rata integral, kita bisa membuktikan bahwa pasti ada C anggota 0V sehingga sin C itu nilainya 2 per V pi dengan menggunakan teorema nilai rata-rata integral gitu. Jadi cirinya TNR adalah terdapat C anggota ini, lalu kita bisa nentuin fungsinya, misalkan sin C terus, atau misalkan C kuadrat sama dengan apa gitu di sini ya. Kalau misalkan C kuadrat sama dengan apa, itu kemungkinan fungsinya dalam bentuk X kuadrat gitu. Kalau misalkan ternyata di sininya E pangkat C gitu ya, berarti fungsinya dalam fx sama dengan E pangkat X gitu ya.
Oke, paham ya untuk teorema nilai rata-rata untuk integral.